Pernah dengar soal Wonogiri? Mungkin iya, mungkin juga belum. Tapi hari ini kita bakal kupas tuntas cerita dari sebuah wilayah unik di Jawa Tengah ini. Ini bukan cerita tentang kemewahan, tapi tentang gimana sebuah daratan yang keras justru menempa masyarakatnya jadi luar biasa tangguh. Yuk, kita mulai dengan satu kalimat yang menurut saya ngena banget. Kalimat ini tuh kayak rangkuman dari seluruh kisah Wonogiri. Di satu sisi alamnya menantang, tapi di sisi lain semangat manusianya itu loh tak kenal menyerah. Namanya aja udah cerita loh, Wonogiri. Dari kata wana yang artinya hutan, dan giri artinya gunung. Jadi ya secara harfiah artinya hutan pegunungan. Nama ini bukan sekedar nama, tapi deskripsi yang pas banget soal lanskap yang membentuk takdir penduduknya. Nah, ini nih pertanyaan besarnya yang akan kita jawab bareng-bareng. Gimana bisa sebuah lingkungan yang penuh keterbatasan justru jadi semacam kawah candra di muka yang menempa karakter manusia jadi ulet, adaptif, dan punya daya tahan super? Yuk, kita bedah. Oke, biar kebayang, kita coba jalan-jalan sedikit ke masa lalunya Wonogiri ya. Dari cuma pemukiman pinggiran di era Hindu-Buddha, terus jadi bagian Mataram Islam, sampai puncaknya jadi markas gerilya yang vital banget di abad ke-18. Lalu masuk masa sulit di era kolonial, dan akhirnya transformasi besar di era modern. Ini peta perjalanan kita. Sip, kita masuk ke babak pertama. Kita mulai dari dasarnya dulu, dari kondisi alamnya. Karena disinilah semua cerita perjuangan dan ketangguhan itu bermula. Coba deh kita lihat tantangannya. Wonogiri itu kan bagian dari zona Pegunungan Seribu, atau Gunung Sewu. Wilayahnya itu didominasi tanah kapur atau kars. Sifat tanah ini kering, susah banget menyimpan air. Makanya sumber air alami itu jadi barang langka. Nah, karena kondisi ini juga di zaman kolonial, daerah ini tuh nggak pernah dilirik buat jadi perkebunan besar. Dan ya, justru dari kondisi yang serba terbatas inilah lahir karakter-karakter istimewa. Karena sumber daya terbatas, mereka harus super hemat. Karena alamnya keras, mereka harus ulet, gak gampang nyerah kalau lagi musim kering. Dan yang paling penting, mereka harus adaptif. Selalu pinter cari jalan keluar. Oke, sekarang kita geser ke sebuah momen krusial dalam sejarah. Sebuah momen di mana apa yang dianggap sebagai kelemahan geografis Wonogiri, malah jadi kekuatan terbesarnya. Keren kan? Jadi ceritanya di abad ke-18, waktu cengkeraman Belanda makin kuat di Jawa, ada seorang pangeran Mataram namanya Raden Mas Said. Beliau ini lebih kita kenal sebagai Pangeran Sambernyawa. Nah, untuk melawan, beliau butuh markas yang aman, dan pilihannya jatuh ke perbukitan Wonogiri yang terjal itu. Lihat perbandingannya dah, ini menarik banget. Di satu sisi, ada pusat-pusat kerajaan yang megah, tapi gampang diserang langsung. Nah, di sisi lain, ada Wonogiri. Medan yang sulit dijangkau jadi benteng alami yang sempurna. Dan yang paling penting, kekuatan pasukan Sambernyawa itu bukan dari tentara kerajaan, tapi justru dari loyalitas masyarakat desa setempat. Jadi, perjuangan panjang dari basis di Wonogiri ini nggak sia-sia. Akhirnya, lahirlah Perjanjian Salatiga tahun 1757 yang secara resmi mengakhiri perlawanan dan mendirikan Kadipaten Mangkunegaran. Sebuah kekuatan politik baru di Jawa yang lahir dari perlawanan gerilya, dengan Pangeran Sambernyawa sebagai pemimpin pertamanya. Tapi setelah era heroik itu selesai, tantangan alam yang sama kembali jadi fokus utama dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kondisi ini kemudian melahirkan satu cara bertahan hidup yang lain yang akhirnya mendarah daging jadi tradisi. Jadi gini, saat tanah rasanya udah nggak bisa ngasih harapan lebih, orang Wonogiri itu nggak pasrah. Mereka punya tradisi sosial yang kuat banget, namanya merantau. Mereka pergi ke kota lain, ke pulau lain, buat cari kerja, cari peluang, nanti hasilnya dikirim pulang. Merantau ini udah jadi bagian dari DNA-nya orang Wonogiri. Oke, sekarang kita lompat jauh ke depan ke era Indonesia modern. Di sini, Wonogiri mencoba menjawab masalah kunonya dengan sebuah solusi rekayasa yang, wow, super masif. Dan ini mengubah wajah daerah itu untuk selamanya. Karena meskipun zamannya udah ganti, dari era kerajaan sampai republik, ada satu masalah yang nggak pernah pergi. Air. Ya, keterbatasan air. Masalah yang sama persis yang selama berabad-abad membentuk karakter hemat dan ulet masyarakatnya. Dan inilah dia solusinya di abad ke-20. Sebuah proyek super ambisius. Membangun Waduk Gajah Mungkur dengan membendung sungai legendaris Bengawan Solo. Ini seperti sebuah upaya raksasa untuk menaklukkan tantangan alam yang telah mendefinisikan Wonogiri sejak dulu kala. Waduk ini bukan cuma genangan air raksasa loh.
fungsinya banyak banget dan transformatif. 1. Mengendalikan banjirnya Bengawan Solo. 2. Ngasih irigasi buat sawah-sawah yang tadinya kering. 3. Jadi sumber energi listrik. Dan 4. Bahkan membuka pintu rezeki baru lewat perikanan dan pariwisata. Komplit. Nah, setelah kita jalan-jalan dari masa lalu sampai sekarang, dari hutan pegunungan kuno hingga waduk raksasa modern, apa sih sebenarnya benang merah dari semua ini? Apa inti dari kisah Wonogiri? Ada satu kutipan lagi yang rasanya pas banget buat menutup cerita ini. Wonogiri itu mungkin bukan panggung utama dalam sejarah Jawa. Dia cenderung sunyi dan keras. Tapi di balik itu semua, ada daya tahan yang luar biasa, kemampuan untuk terus bertahan dan beradaptasi di setiap zaman. Dan inilah pelajaran utamanya. Kisah Wonogiri ini mengajarkan kita kalau sumber daya terbesar sebuah wilayah itu nggak melulu soal tanah yang subur atau tambang yang melimpah. Kadang sumber daya terbesarnya adalah karakter manusia yang tangguh, yang ditempa justru oleh keterbatasan dan tantangan alam itu sendiri. Dan sebagai penutup, saya mau lempar satu pertanyaan buat Anda renungkan. Coba deh, pikirin tempat asal Anda atau tempat tinggal Anda sekarang. Kira-kira karakter unik apa sih yang ada di diri Anda atau masyarakat sekitar yang jangan-jangan lahir dari kondisi tanah, air, dan alam di sekeliling Anda? Coba direnungkan ya.